Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini gua akan langsung ya ke inti video, yaitu apa sih fungsi-fungsi tool pada Legacy Title di Adobe Premiere Pro ini ya. Oke, ini terbagi menjadi 3 bagian ya guys ya. Yang di sebelah kiri ini ada tool-tool tersendiri, yang di tengah ini ada tool-tool sendiri, dan di sebelah kanan pun sama. Kita akan bahas satu persatu. Namun ini akan gua bagi menjadi beberapa video ya guys. Nah, untuk video kali ini gua akan bahas yang di sebelah kiri dulu ya guys, karena kalau langsung satu video kita bahas ini banyak sekali, bakal lama sekali videonya ya guys ya. Jadi sebelah kiri aja kita akan bahas. Oke. Untuk memulai yang pertama yaitu kita akan di sini ya. Ini namanya selection tool ya. Ini sudah ada namanya. Kalau mouse kita dekatkan ke sini, ini ada tulisan selection tool. Selection tool artinya tool untuk menyeleksi ya. Jadi objek-objek mana yang akan kita seleksi, kita klik maka itu yang akan aktif. Untuk mencoba tool-tool ini, jadi gua butuh untuk objeknya ya. Objeknya itu ada di sini ya. Di sini ada bangun ruang ya. Ada rectangle tool, ada rounded corner rectangle tool dan sebagainya. Di sini ada ellipse juga ya, dan line tool yaitu bentuk garis. Oke, sebagai gambaran ini adalah untuk membentuk objek ataupun bangun ruang sesuai dengan gambar yang sudah ada di sini. Oke, gua akan coba dulu yang rectangle tool. Ya, di sini klik, kemudian drag. Nah, kita akan membentuk sebuah rectangle tool. Mau persegi panjang, mau bujur sangkar, atau seperti apa ini bisa. Dan yang lainnya sama ya, seperti ellipse di sini sama juga, mau bulat, mau pipi, mau lonjong itu sama aja. Kemudian yang ini garis, yang garis kita klik kemudian kita drag ya. Nah, di sini akan membentuk sebuah garis. Jadi ini fungsi-fungsi daripada tool yang kotak-kotak, bulat, segitiga semua sama seperti ini. Oke. Kita ke paling atas yaitu yang tadi selection tool. Kalau kita klik ini, maka dia akan menyeleksi objek-objek mana yang akan kita pilih. Kalau kita memilih yang di kotak ini, kita klik, maka yang akan terpilih ini, kita hapus. Kalau kita memilih yang garis, kita klik, maka ini akan bisa kita hapus. Oke, seperti ini, kita hapus semuanya. Ya, ini untuk menyeleksi selection tool. Kemudian di sini ada rotation tool, ya, rotation tool. Fungsinya apa? Oke, kita akan coba membuat rectangle tool dulu seperti ini ya. Nah, kita klik di sini. Rotation tool. Rotation tool itu alat untuk memutar ya. Bahasa terjemahannya itu alat untuk memutar. Jadi kursornya perhatikan kalian langsung di sini ada perintah untuk memutar. Jadi tinggal diputar begini. Nah, ini fungsinya untuk memutar objek ya guys ya. Untuk memutar objek. Nah, kenapa di sini ada memutar objek tersendiri ya guys ya. Nah, padahal di selection tool ini pun ada. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita mindah-mindahin nih. Selection tool itu kita bisa buat mindah-mindahin ya. Tapi untuk memutarnya pun ada. Perhatikan kursor di sini. Nah, kalau udah membentuk seperti ini, dia akan bisa memutar juga, ya, bisa. Hanya kalau di ini di rotation tool dia khusus ya untuk memutar aja. Jadi nggak ada istilahnya buat mindah-mindahin, nggak ada. Dia nggak bisa mindahin tuh. Cuman bisa buat muter doang ya. Cuman bisa buat muter doang. Beda dengan yang di selection tool, dia bisa mindahin ke sini, bisa gedein ya. Nih kalau kita lihat selection tool ini kita bisa gedein ya, bisa ngecilin dan sebagainya. Ini kelebihan dari selection tool. Kalau yang di rotation tool ya seperti tadi ya, hanya bisa untuk memutar aja. Oke, kita hapus dulu yang ini ya. Kita hapus dulu. Oke. Tinggal tekan tombol delete aja guys. Jadi pakai selection tool, klik tombol delete maka hilang. Oke, sekarang lanjut ke T. T ini type tool. Type tool itu ya untuk membuat teks. Jadi kita klik di sini. Langsung kita ketikkan saja ya semua Premiere Pro. Oke, di sini langsung akan membuat sebuah teks. Nah, oke, lanjut ke yang sebelahnya, yaitu vertical type tool. Kalau type tool yang ini untuk membuat teks secara horizontal, mendatar. Tapi kalau yang sebelahnya ini vertikal. Jadi dia akan membuat teksnya itu ke bawah ya, bukan ke samping ataupun horizontal. Oke, kita coba. Ya, Premiere. Nah, seperti ini guys ya. Jadi dia langsung ke bawah, bukan ke kanan, tapi ke bawah. Ini vertikal bukan horizontal. Jadi perbedaan ini ya, yang type tool ini untuk mendatar, kalau yang vertical type tool ini untuk ke bawah. Oke guys. Di sini untuk gampangnya nih ada tanda panah ke bawah, itu aja ya. Berarti tulisan itu ke bawah. Oke, kita akan hilangkan lagi ini. Nah, kemudian kita lanjut ke ini ya, area type tool. Area type tool itu apa? Berarti area untuk membuat teks. Jadi kalau kita klik di sini, kita akan membuat, kita klik kemudian drag. Nah, seperti ini.
Nah, maka tulisannya itu hanya ada di dalam kotak ini guys ya. Jadi sebuah kotak teks. Kalau kalian ingin di sini ya tinggal buat di sini. Jadi semua di sini ada objek ya. Ada objek, kita akan membuat tulisannya rapi di sini di sampingnya. Biar enggak karena objeknya atau ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi ini sudah langsung dibatasin teksnya itu di sini. Oke, kita akan coba bikin teksnya ya. Tutorial Adobe Premiere Pro CC 2018. Nah, seperti ini guys. Jadi dia tulisannya itu teksnya hanya ada di dalam kotak ini. Dia tidak akan melebihi. Jika dia akan melebihi, dia akan otomatis langsung ke bawahnya. Jadi rapi. Jadi objek yang di sini tidak terkena tulisan. Nah, lanjut ke sebelahnya yaitu ini, Vertical Area Type Tool. Jadi sama Vertical Area Type Tool. Jadi tulisannya itu ke bawah ya guys ya. Jadi seperti yang ini nih, yang Type Tool sama Vertical Type Tool. Hanya ini kan individu ya, tunggal. Nah, kalau ini kan langsung bisa dia masuk langsung ke bawahnya secara otomatis ya. Oke, kita coba yang ini Vertical Area Tool. Oke, seperti ini. Nah, ini tulisannya nggak seperti ini ke kanan guys, tapi dia ke bawah ya. Seumpama Premiere. Nah, seperti ini guys ya, dia langsung ke bawah. Tapi dia sistemnya sistem mirroring. Kenapa sistem mirroring? Dia tulisannya itu kebalik guys, ke kiri ya. Ke kiri. Jadi sistemnya mirroring. Kalau seumpama nggak mirroring, pasti dia tulisannya di sini nih, Premiere, Adobe Premiere ke sini ke kanan ya, tapi tulisannya ke bawah. Tapi ini sistemnya mirroring, dia kebalik. Jadi ini jarang digunakan ya guys ya. Oke, kita hapus lagi yang ini. Kita lanjut ke ini guys, ke Pad Type Tool ya. Pad Type Tool, apa sih ini fungsinya? Nah, kalau kita lihat ikon gambarnya di sini ada T, artinya ada teks. Nah, di bawahnya itu ada garis melengkung. Berarti ini akan fungsinya untuk membuat sebuah teks yang melengkung ya. Ya, kita klik, kita coba ya. Jadi begini. Klik di sini. Klik di sini, klik di sini seperti gunung ya guys ya, membentuk seperti gunung. Nah, kita butuh satu tool ya di sini guys ya. Nah, ini namanya Convert Anchor Point Tool. Kita butuh untuk mengaktifkan daripada teks ini, kita butuh ini ya, Convert Anchor Point Tool. Kita klik di sini. Perhatikan di sini kursornya berbentuk segitiga ya guys ya. Kita klik, drag, kita tarik guys. Nah, seperti ini. Jadi melengkung ya guys ya. Oke. Ini itu kan berhubung ini text type, jadi dia udah otomatis guys. Kita ketikkan di keyboard huruf, dia akan langsung membuat tulisan. Contoh. Nah, seperti ini guys. Premiere Pro Tutorial. Nah, seperti ini guys. Jadi tulisannya langsung melengkung guys. Nah, kalian bisa merubah-rubah ini ya, merubah-rubah garisnya ya. Kalau semua dari selection tool, kita akan gini kan, memindah-mindahkan. Nah, kelengkungan ini bagaimana cara menyesuaikannya? Kita klik di sini guys nih, yang namanya pen tool ya. Nah, jika sudah tanda panah seperti ini, kita bisa lebarkan seperti ini ya guys ya. Atau bisa dengan ini guys, yang garis ini. Mau seperti apa? Oke. Nah, ini untuk merubah-rubah daripada bentuk tulisan ini ya. Dia mau mendatar, mau melengkung, melengkung banget atau gimana lah, itu bisa tergantung kalian maunya seperti apa ya guys ya. Jadi fungsinya untuk Pad Type Tool ini untuk membuat tulisan melengkung ya. Jadi dia udah otomatis teksnya langsung bisa masuk. Begitu kalian bikin garis, teksnya udah langsung bisa masuk. Oke, ini kita hapus ya. Nah, kita lanjut ke sebelahnya, yaitu Vertical Pad Type Tool. Nah, ini tuh sebenarnya prinsipnya sama guys ya, seperti yang di atas-atas ini. Dia mendatar, kemudian dia menurun ya, seperti vertikal lah gitu. Oke, kita klik ya, kita coba. Kita klik. Oke, kita akan membuat 3 garis di sini. Ya, kita akan membuat 3 garis di sini. Nah, ini kan garisnya kaku ya guys ya, seperti tadi. Untuk membuat tulisan ini landai gitu ya, melengkungnya. Jadi kita butuh yang namanya di sini Convert Anchor Point Tool ini. Kita klik. Nah, tengahnya ini kita tarik. Oke, nah seperti ini. Oke, kita bisa mainkan seperti pen tool gitu ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dia berhubung ini teks, jadi kita langsung bisa menuliskan abjadnya guys ya. Cuman bedanya dengan yang tadi. Yang tadi itu kan tulisannya melengkung vertikal, melengkung horizontal, tulisannya mendatar ya ke kanan. Kalau ini ke bawah ya. Contoh akan gua kasih ya, Premiere. Nah, tuh dia langsung ke bawah guys. Bukan R-nya di sebelah kanan ke sini, bukan, tapi dia ke bawah. Menyesuaikan dengan ini ya, gambarnya tuh bisa dilihat ya kalian. Ini jadi ini tulisannya ke bawah. Oke guys, paham ya sampai sini ya. Oke, ini gua hapus lagi guys.
Oke, kita akan lanjut ke bawahnya yaitu pen tool ya. Kalau pen tool itu udah pasti tahu ya, kalau kita klik 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Dan kita akan langsung ke tool berikutnya yaitu delete anchor point tool, artinya menghapus garis ya yang sudah kita buat. Yang plus ini menambahkan garis yang semeter bisa jadi 2 meter atau semeter bisa jadi 1,5 meter. Jadi kita tinggal menambahkan garis. Oke, untuk pen tool kan kita coba contoh klik seperti ini ya. Kita aktifkan yang ini, delete anchor point, artinya menghilangkan garis. Oke, kalau kita aktifkan yang min, maka garisnya akan hilang ya. Cuma kita akan menghilangkan garis ini. Kita di ujungnya kita klik. Nah, maka garisnya akan hilang. Oke, kembali lagi. Kalau kita akan menghilangkan garis yang ini ya. Ini kita hilangkan. Nah, maka garisnya akan langsung. Jadi ini untuk mengurangi garis ya, guys. Nah, terus fungsinya plus untuk apa? Nah, kita klik di sini yang plus. Kalau kita klik di sini, maka dia akan menambahkan garis. Nah, seperti ini, guys. Oh, nambah. Ya. Kalau kita di sini, tuh dia jadi panjang. Karena bentuknya plus, dia akan menambahkan garis, guys. Tuh, jadi panjang. Nah, seperti ini, guys, ya. Dia akan nambah tuh. Oke, menambahkan garis. Kalau untuk sebelahnya ini convert anchor point tool tadi sudah udah gue jelaskan ya. Jadi ini bisa untuk menarik garis di sini ya. Oke. Ini akan coba gue ke bawahin dulu. Oke, akan gue ke bawahin seperti ini. Ini anchor point-nya ya. Ini untuk bikin melengkung. Nah, seperti tadi ya. Nah, anchor point itu kayak gini ya, untuk bisa membuat si garis itu fleksibel. Nah, perbedaannya dengan ini ya, perbedaan ini akan kita buktikan ya. Di sini akan gue bentuk juga segitiga ya, seperti ini. Kemudian di anchor point-nya ini akan gue tarik. Nah, seperti ini. Oke. Ya, kita akan membuat perbedaannya. Perbedaannya kalau di ini pad type tool, ini kita langsung bisa masukkan teks ya, seperti ini ya. Cuman kalau yang di sini itu nggak bisa, guys. Kita masukkan teks nih. Nggak mau dia, ya kan? Karena memang beda pen tool yang kita buat melengkung seperti ini dengan pad type tool ini, itu perbedaannya di situ ya, guys ya. Kalau ini ada logo teks, berarti dia udah langsung otomatis bisa membuat teks. Kalau yang pen tool nggak bisa. Oke, ya kita hapus dulu. Hapus. Nah, oke, seperti ini. Ya, kita lanjut ke bawahnya. Ini ada rectangle tool ya, ada rounded tadi yang udah gue jelasin ya. Jadi ini fungsinya buat membuat bentuk bangun ruang ya. Kalian pasti udah tahu lah, kalau mau buat bulatan ya ini elip, kalau membuat kotak ya ini seperti itu ya. Nah, oke, lanjut ke bawah. Ke bawah ini adalah preview daripada font ya. Semua kita klik di sini ya, Premiere. Nah, ini ada agency ya, agency. Jadi di sini previewnya hurufnya kayak gini ya. Jadi kalau kita ketikkan nanti hurufnya sama kayak gini. Kalau kita ganti lagi ya, mau huruf apa nanti previewnya di sini berubah seperti itu, guys ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ini kan nggak aktif nih, nggak ada putihnya ya, nggak aktif. Oke, kita akan selection dulu, selection tool dulu. Kita klik di sini. Nah, yang aktif yaitu yang di sini nih, guys. Yang ini nih, yang dua ini. Kalau garis yang ini kan ada garis atas sama bawah, berarti dia seimbang kanan dan kiri. Kalau kita klik, maka ini akan seimbang antara kanan dan kirinya ya. Tidak terlalu ke sini, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri ya, tidak terlalu ke kanan. Oke, kita klik di sini. Nah, maka dia akan otomatis seimbang sesuai dengan garis tengah ini, guys. Jadi ini ada garis tengah, dia akan lurus. Kanan kirinya seimbang. Nah, fungsi satunya di sini yang sebelah kiri ini akan rata atas bawah. Nah, ini ada garis tengah di sini, guys ya. Ini ada teks. Teks ini nggak rata. Ke sini ini terlalu ke atas. Dan ini kurang ya, ke bawahnya itu masih lega. Jadi kita akan menempatkan teks itu benar-benar center di sini, rata atas dan bawah. Kita klik di sini. Nah, ini teks akan rata atas dan bawah ya. Dan kalau kita klik dua-duanya, maka dia akan rata atas bawah, kiri dan kanan. Oke, hanya seperti itu saja, guys. Di video berikutnya kita akan membahas tool-tool ini ya, di bagian keduanya. Oke, seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.